Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian sehat selalu ya. Nah, baiklah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang bentuk aljabar. Nah, langsung saja. Yang pertama kita akan membahas tentang mengenal bentuk aljabar. Nah, aljabar ini bisa dikaitkan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya seperti ini. Suatu ketika terjadi percakapan antara Pak Erik dan Pak Thohir. Mereka berdua baru saja membeli buku di suatu toko grosir. Pak Erik pun bertanya, "Pak Thohir, kelihatannya beli buku tulis banyak sekali." Kemudian Pak Thohir menjawab, "Iya Pak, ini pesanan dari sekolah saya. Saya beli 2 kardus dan 3 buku." Pak Erik beli apa saja? Nah, Pak Erik pun menjawab, "Saya hanya beli 5 buku Pak. Ini untuk anak saya yang kelas 7 SMP. Nah, dalam percakapan tersebut terlihat 2 orang yang menyatakan banyak buku dengan satuan yang Pak Thohir menyatakan jumlah buku dalam satuan kardus, sedangkan Pak Erik itu langsung menyatakan banyak buku yang ia beli dalam satuan buku. Beda ya? Nah, coba perhatikan tabel berikut ini. Nah, lihat. Pak Thohir tadi beli 2 kardus buku dan 3 buku. Sedangkan Pak Erik itu membeli 5 buku. Nah, jadi bagaimana bentuk aljabarnya? Bentuk aljabarnya akan seperti ini. Jadi 2x plus 3. Kenapa 2x? Karena kita tidak tahu kan yang di dalam kardus ini ada berapa buku. Jadi kita simbolkan dengan x. Sedangkan ini sudah jelas kan, ini ada 5 buku. Jadi bentuk aljabarnya ya 5. Nah, misal jika x-nya x ini 10. Nah, maka 2x plus 3 itu sama dengan berapa? Nah, jadi 2 kali 10 ditambah 3. 2 kali 10 berapa? 20 ya. Nah, 20 tambah 3? 23. Misal x-nya itu 15, maka 2x plus 3 itu sama dengan 2 dikali 15 ditambah 3. 2 dikali 15 berapa? 30. 30 tambah 3? 33 kan? Nah, kemudian misal x-nya 20, maka 2x tambah 3 itu sama dengan 2 kali 20. 2 kali 20 berapa? 40. 40 tambah 3? 43. Jadi, nilai pada bentuk aljabar ini itu bergantung pada nilai x-nya. Ya. Sampai sini paham? Oke, kita lanjut. Dalam suatu kota terdapat beberapa bola, sedangkan dalam suatu tabung itu terdapat beberapa bola dalam jumlah yang sama. Misal x-nya itu menyatakan banyak bola dalam satu kotak, sedangkan y itu menyatakan banyak bola dalam satu tabung. Jadi tiap kotak berisi bola dengan jumlah yang sama dan tiap tabung pun berisi bola dengan jumlah yang sama. Kita perhatikan tabel berikut. Ini 2 bola. Nomor 1 2 bola. Jadi bentuk aljabarnya berapa? Ya 2. Sedangkan nomor 2 itu 1 kotak. Ingat tadi dimisalkan 1 kotak itu dengan x. Jadi bentuk aljabarnya x. Kemudian yang ketiga 2 kotak. Jadi bagaimana? X plus x atau 2x. Nah, jelas ya? Kemudian 2 kotak dan 4 bola. 2
Simbol kotak tadi apa? 2x ya. Nah, jadi 2x plus 4. Kemudian 2 kotak, 1 tabung, dan 4 bola. Jadi, bagaimana bentuk aljabarnya? Seperti ini. 2x plus tabung tadi disimbolkan apa? Y kan? Nah, jadi 2x plus Y plus ada 4 bola kan? Jadi plus 4. Seperti ini. Mudah kan? Kemudian 2 kotak dan 3 tabung. Kemudian 6 bola. Jadi bagaimana? 2x plus ada 3 ya. Jadi 3y plus 6. Nah, sampai sini paham? Nah, untuk lebih pahamnya kita simak ini. Nah, pada tabel di atas tadi kita mengenal beberapa bentuk aljabar seperti 2x, 2x, 2x plus 4, 2x plus 3y plus 7. Nah, bentuk-bentuk yang dipisahkan oleh tanda penjumlahan itu disebut suku. Kita akan bahas tentang nama-nama bentuk aljabar berdasarkan banyaknya suku. Yang pertama, 2x dan 2x itu disebut suku 1 atau monomial. Ingat ya, suku 1 itu monomial. Kemudian 2x plus 4. Nah, kalau 2x plus 4 ini disebut suku 2 atau binomial. Kemudian yang ketiga, 2x plus 3y plus 7 disebut suku 3 atau trinomial. Nah, untuk bentuk aljabar yang tersusun atau lebih dari 3 suku itu dinamakan polinomial. Ingat ya. Nah, pada bentuk 2x plus 4 bilangan 2 itu, nah, seperti ini. Bilangan 2 itu disebut koefisien. Nah, sedangkan x-nya itu disebut variabel. Nah, kalau 4 ini disebut dengan konstanta. Suku itu apa sih? Nah, suku itu adalah bagian dari bentuk aljabar yang dipisahkan oleh tanda tambah atau kurang. Sedangkan koefisien, apa itu koefisien? Koefisien itu adalah faktor konstan pada suatu suku. Sedangkan variabel, nah, variabel itu adalah suatu simbol yang mewakili suatu nilai tertentu. Jadi X ini adalah simbol. Nggak harus X, itu bisa diganti Y, atau A, atau B. Bebas ya. Sedangkan konstanta itu adalah suku pada bentuk aljabar yang berupa bilangan atau nilai tertentu. Jelas ya? Oke, kita lanjut. Nah, kita lanjut ke contoh soal. Sederhanakanlah bentuk aljabar 4x plus 9 min 5x min 2. Nah, bagaimana cara penyelesaiannya? Ada yang tahu? Jadi gini cara penyelesaiannya. Kita kelompokkan suku-suku sejenisnya terlebih dahulu. Seperti ini. Nah, 4x min 5x plus 9 min 2. Nah, karena ini variabelnya sama-sama x, itu bisa dibuat seperti ini ya, di dalam kurung seperti ini. Jadi 4 min 5x plus 7. Kenapa 7? Karena 9 dikurang 2 itu 7.
Kemudian hasilnya berapa? Nah, hasilnya min 4 dikurang 5 itu min 1x, ya kan? Jadi min 1x plus 7. Nah, min 1x itu boleh hanya dituliskan dengan min x, karena biasanya 1 itu tidak dituliskan, jadi hanya ditulis min x. Demikian juga dengan 1x, itu boleh hanya dituliskan dengan x, tapi jika ditulis min 1x pun nggak salah. Nah, jadi dengan demikian bentuk sederhana dari 4x min 9 min 5x min 2 itu adalah min x plus 7. Nah, mudah ya. Nah, baiklah, untuk lebih jelasnya kita lanjut ke contoh soal yang kedua. Sederhanakanlah bentuk aljabar 2x plus 3y plus 4x min 5y. Cara penyelesaiannya gimana? Sama seperti contoh yang pertama, kita kelompokkan dulu suku-suku sejenisnya. Jadi gimana? Kita urutkan variabelnya. Jadi 2x plus 4x plus 3y min 5y. Seperti contoh yang pertama, jadi kita tulis 2 plus 4x plus 3 min 5y. Selanjutnya jumlahkan atau kurangkan koefisien suku-suku yang sejenis tersebut. Jadi berapa? 2 ditambah 4x itu berapa? 2 ditambah 4 itu berapa? 6 kan? Jadi 6x. Kemudian 3 dikurang 5 itu berapa? Min 2. Jadi min 2y. Nah, jadi 2 bentuk sederhana dari 2x plus 3y plus 4x min 5y itu sama dengan 6x min 2y. Nah, mudah ya? Mudah kan? Paham? Nah, setelah mempelajari dan memahami mengenai materi mengenal bentuk aljabar, selanjutnya kerjakan soal-soal berikut ini dengan baik dan benar. Ini soalnya ada 3 soal. Ini tadi sudah kita pelajari. Kalau kalian menyimak videonya, kalian pasti bisa menjawabnya. Terus kerjakan pada buku tulis, kemudian hasil jawaban latihan soal serta hasil ringkasan materi difoto dengan jelas dan terang. Ingat, dengan jelas dan terang ya. Selanjutnya kirimkan ke Telegram Ibu Alinda untuk kelas 71 dan 72, Ibu Rizka untuk kelas 73 dan 74, kemudian Ibu Evina untuk kelas 75 dan 76. Ingat, dikirimkan secara pribadi ke Telegram Ibu, bukan di grup kelas ya. Nah, demikian pembelajaran kita pada hari ini. Jika ada yang tidak mengerti atau tidak paham, silahkan bertanya, jangan sungkan. Ingat, malu bertanya sesat di jalan ya. Nah, baiklah, itu saja untuk hari ini. Selebihnya kita bahas lagi di kelas. Mohon maaf bila ada salah kata. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.